Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando Kusuma dari kelas Ilkom A dengan NIM 25 15 10 11 20. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu aplikasi berbasis Java Swing untuk mengelola data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan juga KRS, lengkap dengan fitur Truth yang berisi fitur pencarian dan juga pagination. Jadi aplikasi ini saya bangun dengan menerapkan konsep OOP dan juga sudah menerapkan konsep MVC atau model view controller, seperti yang bisa lihat di layar. Di tugas ini saya menggunakan 5 kelas utama yang berada di package model. Yang pertama ada kelas person. Jadi kelas person ini adalah kelas parent dari kelas student dan juga kelas lecture. Nah, jadi selanjutnya itu di kelas student. Kelas student ini berisi data-data dari mahasiswa. Di kelas student ini saya sudah menerapkan konsep OOP, yaitu encapsulation, dimana untuk mendeklarasi sebuah data saya menggunakan private, yang dimana jika harus ingin mendapatkan atau ingin read atau ingin edit, itu harus menggunakan metode getter dan setter. Selanjutnya di kelas lecture menyimpan data dari dosen, dimana sudah menggunakan getter dan setter juga. Selanjutnya di kelas KRS yang berisi data-data untuk KRS. Selanjutnya di kelas course yang berisi data-data dari mata kuliah. Selanjutnya ada package DAO yang berisi kelas seperti course DAO, student DAO, dan juga dosen DAO, KRS DAO. Jadi misalnya di student DAO ini itu kelas yang menghubungkan dengan database, seperti misalnya ada query insert, query update, delete, dan juga select. Selanjutnya di package controller itu juga sama, ada course controller, dosen controller, KRS controller, dan juga student controller. Jadi controller ini yang menjadi penghubung antara package view dan juga package DAO. Sekaligus di sini saya menaruh logic sederhana untuk mengecek agar tidak ada data yang sama. Misalnya di sini di course controller ini saya mengecek jika ada kode mata kuliah yang sama, maka akan diberi pemberitahuan jika kode mata kuliah sudah terdaftar. Dan jika tidak sama, maka akan membuat database baru untuk selanjutnya kita ke package view yang dimana ada course form, dashboard, KRS form, lecture form, dan juga student form. Yang dimulai dari dashboard. Jadi dashboard ini seperti menu utama untuk mengarahkan ke form mana yang kita inginkan. Misalnya kita run dulu. Jika kita klik panel ini untuk panel student, maka akan diarahkan ke form mahasiswa atau ke student form, dan kita bisa balik lagi ke dashboard melalui menu di atas.
Dan juga saya menambahkan button sederhana untuk logout. Jadi kita klik yakin ingin keluar, yes, maka akan terclose. Nah, selanjutnya kita lanjut ke form student. Jadi kali ini saya akan menunjukkan fitur chroot dari form student. Nah, sini misal kita masukkan nama dulu, lalu name, dan juga nick. Lalu kita pilih prodi dan kita klik button simpan, maka data akan otomatis terbuat. Lalu jika kita ingin untuk mengedit data tersebut, kita bisa dengan mengklik tabel di sini, lalu kita edit. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, maka data akan otomatis terbuat. Dan juga ada fitur untuk delete. Misal kita pilih data yang ini, lalu kita klik button delete, lalu kita delete, yes. Nah, maka data akan otomatis terhapus. Lalu di sini juga ada logic jika name yang kita masukkan itu sama. Misal, misal di sini ada name yang sama, itu 25001. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, maka akan muncul peringatan name 25001 sudah terdaftar. Nah, lanjut. Nah, sekarang lanjut ke lecture form. Sebenarnya tidak jauh berbeda, sama. Misal kita bisa simpan data. Kita klik simpan. Nah, maka akan otomatis terbuat. Kita juga bisa delete, data akan terhapus, dan juga ada logic sederhana jika NIDN sama. Misal kita NIDN nya kita samakan dengan 2200. Nah, maka akan muncul error peringatan NIDN 2200 sudah terdaftar. Lanjut ke form mata kuliah atau course form. Sini juga tidak beda jauh. Kita bisa masukkan namanya PBU, lalu kodenya 005. Kita klik simpan, maka data akan otomatis terbuat. Kita juga bisa delete, akan terhapus, dan juga ada logic jika kode mata kuliahnya sama. Misal kita samakan dengan kode 001 dan kita klik simpan. Nah, maka kode mata kuliah 001 sudah terdaftar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke form KRS. Kita run dulu. Nah, jadi di form KRS ini akan menggabungkan semua database dari ketiga form yang tadi yang sudah kita bahas. Misalnya di sini ada form mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Dan misalnya kita di sini pilih Alvin,
atau bisa kita pilih Kusuma, maka NIM dan Prodi akan menyesuaikan dengan yang kita input di form mahasiswa tadi atau student form. Ini akan berubah dengan menyesuaikan dengan database. Nah, selanjutnya untuk dosen juga sama, akan menyesuaikan NIDN dan juga expertnya, dan juga mata kuliah juga sama, kode dan juga SKS akan menyesuaikan. Lalu di sini juga saya sudah menggunakan pagination. Jadi per page itu maksimal ada 5. Nih, next page. Dan jika sudah di page terakhir, maka akan muncul pemberitahuan sudah berada di halaman terakhir. Dan jika berada di halaman pertama, maka akan ada peringatan sudah berada di halaman pertama. Selanjutnya kita akan coba input KRS. Nah, kita masukkan nilai. Nah, jika kita sudah masukkan ketiga nilai, maka nilai huruf dan juga nilai rata-ratanya akan muncul. Dan jika kita klik simpan, nah di sini ada logic. Jika mahasiswa sudah mengambil sebuah mata kuliah, maka akan ada logic. Mahasiswa Alvin sudah mengambil mata kuliah game developer. Jadi kita coba ganti mata kuliahnya di sini. Kita ganti ke OOP. Kita klik simpan, maka KRS berhasil disimpan. Nah, kenapa tidak muncul di sini datanya? Karena page ini sudah penuh dan bisa 5 data. Jadi kita next page, maka akan muncul data yang kita dimasukkan. Nilainya C, semesternya 2, dan yang lainnya. Dan juga di sini ada fitur search. Misal kita search NIM dari Alvin, misal 25001. Lalu kita klik tombol search, maka akan keluar datanya. Data yang sudah kita input dari masing-masing form itu akan tersimpan di database. Jadi saya buat nama databasenya itu mahasiswa database itu MHSDB. Jadi akan tersimpan ke masing-masing database, tabel database, misal student. Nah, datanya ini sesuai dengan yang ada di form. Nah, sesuai. Untuk di tabel matkul juga begitu, di KRS juga sama, dan juga di dosen juga sama. Nah, sekian pemaparan tentang aplikasi berbasis Java Swing dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.